Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bertemu malam hari ini untuk sama-sama kita belajar kebenaran Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala berkat pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Berkat perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang besar bagi hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk meresponi kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dengan hidup takut dan gentar di hadapan-Mu. Dengan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di sisa umur kami Tuhan Yesus di bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk perkenanan-Mu bagi kami. Untuk kami terus berjuang Tuhan Yesus. Hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Elohim. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jalannya Esoti malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus. Agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu sekarang. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Sekali lagi katakan bahwa bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus. Agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaan. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Katakan bersama, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus. Agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan.
kekuasaan-Mu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Ku di keabadian-Mu. Kami hanya teduh di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sebab Engkau berteduhan kami, sebab Engkau persembunyian kami, gunung batu kekuatan kami. Hanya di hadirat-Mu kami aman, kami nyaman. Hanya di dalam-Mu, Tuhan. Hanya di hadirat-Mu kami datang, bawa seluruh keberadaan kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, bersyukur buat berkat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Bapa, kami bersyukur di hadirat-Mu ada kekuatan baru bagi setiap kami yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau, akan dipuaskan oleh-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu ada di hadirat-Mu, bercakap-cakap dengan-Mu selalu, merindukan-Mu selalu dalam sepanjang umur hidup kami. Ya Tuhan, ya Bapa, haleluya. Haleluya. Bahwa kami mengenal-Mu dengan benar, bahwa kami mengenal-Mu, Tuhan.
Tuhan kami, bahwa kami mengenal-Mu Elohim Yahweh. Terima kasih agar kami mampu memahami pikiran perasaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Ada sedetik pun Tuhan kami ingin menjauh dari-Mu. Tidak ada sedetik pun kami ingin Tuhan Yesus meninggalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau kebutuhan kami. Satu-satunya Tuhan, kebutuhan kami dalam hidup kami, nafas hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Untuk itu kami terus mau bergantung kepada-Mu. Angkat kami selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terbang tinggi Tuhan. Mengatasi setiap permasalahan kami, persoalan hidup kami. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercelah ku layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu. Amin. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercelah ku layak berjalan bersama-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, ya, hanya dengan hidup tak bercelah
bersamamu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku hanya dengan hidup tak berjalan. Ku layak berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu di rumah juga naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, nyanyikan haleluya. Haleluya. Ku harus tinggalkan semua beban untuk mengikutimu Tuhan, untuk layak berkenan di hadapanmu Bapa. Oh haleluya, kami rela dibentuk, diajar, dididik. Oh haleluya, agar kami berkenan, agar kami tidak terpisah darimu ketika kami pulang. Bapa tolonglah kami, Bapa didiklah kami. Disingkatnya hari hidup kami di bumi ini, tolong kami hidup berkenan di hadapanmu. Haleluya, haleluya. Bawa setiap kami berjuang melalui pintu yang sesat itu. Bawa kami berjuang berkenan. Bawa setiap kami hidup benar di hadapanmu. Ya Bapa, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang dilayakkan masuk kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa, yang dilayakkan masuk kerajaan surga. Bahwa kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami. Tolong setiap kami Bapa. Agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami pulang, kami didapati berkeadaan berkenan di hadapan-Mu dan kami tidak terpisah. Tidak terpisah dengan-Mu. Tuhan terima kasih. Bahwa kami terus memilih Engkau Tuhan dalam sepanjang sisa umur hidup kami ini. Dan tidak memilih mengikat diri kami dengan dunia ini Tuhan. Sebab kami telah dibeli dengan darah-Mu. Dan telah lunas dibayar oleh dengan darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus. Layaklah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku ya. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci.
hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Katakan, aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku, sebab diriku telah dibeli. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi, amin. Ini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Katakan dengan iman, aku memilihmu. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku, sebab diriku telah dibeli. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi. Ini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Katakan indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Aku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya.
mataku memandang, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hati, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sekali lagi saudara, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. sekali lagi malam hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kami diterangi dan diisi oleh kebenaran Tuhan, sampai hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran Tuhan. Kami teduhkan hati kami di hadirat Tuhan, dan kami minta Roh Kudus terangi pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita bertahu bersama bahwa hari ini kita tetap pada tema besar, yaitu kelahiran baru. Tema kita hari ini adalah proses kelahiran baru. Saudara, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, bahwa lahir baru itu bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara instan, tapi melewati sebuah proses yang panjang dan bertahap yang disertai dengan usaha keras sepanjang hidup yang kita jalani, di mana terjadi sebuah proses perubahan hidup sampai pada titik tertentu jejak hidup kita tidak ada lagi, tapi yang ada adalah jejak hidup Tuhan Yesus di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kehidupan orang yang mengalami lahir baru. Pemahaman tentang proses kelahiran baru ini, saudara, sebenarnya dapat disejajarkan dengan proses kelahiran manusia, di mana kelahiran manusia itu, sebagaimana kita ketahui, diawali dari proses pembuahan, dari hubungan suami istri, yang diawali pertemuan antara benih pria, sperma, dan benih wanita, yaitu sel telur atau ovum. Dari pertemuan sel pria dan sel wanita ini, maka menghasilkan yang namanya sigot. Dan sigot inilah yang akan berkembang menjadi janin atau calon bayi yang dilahirkan. Peristiwa pembuahan ini adalah sebuah misteri, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang tahu bila mana sebuah hubungan badan itu menghasilkan pembuahan yang sehat dan normal. Tidak ada yang tahu. Setelah janin di dalam rahim itu bertumbuh atau berkembang, maka mulailah tampak kehamilan tersebut sampai 9 bulan 10 hari. Setelah itu terjadilah kelahiran. Proses inilah yang saya katakan tadi misteri, karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi pembuahan. Kita nggak pernah tahu.
Tapi proses pembuahan tersebut dapat diketahui dengan berjalannya waktu. Dapat nampak dan diketahui dengan berjalannya waktu. Proses kelahiran baru juga merupakan misteri. Maka tidak mudah menilai seseorang apakah orang tersebut sudah mengalami lahir baru atau belum. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu itu akan nampak dari apa? Dari buah hidup orang yang benar-benar mengalami lahir baru, dari buah hidupnya. Ya. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata begini, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi." Saudara, kita tidak pernah tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Tetapi kita tahu dengan pasti angin itu ada. Dari mana kita tahu dengan pasti angin itu ada? Dari hembusan dan dari bunyi yang kita dengar. Dari bunyi yang kita dengar. Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa kelahiran baru yang terjadi dalam hidup seseorang itu adalah proses misteri atau rahasia. Di mana proses tersebut bukanlah suatu kejadian yang terjadi dalam sekejap atau secara instan. Kita harus mengerti, Tuhan itu selalu bekerja melalui proses yang sistematis dan yang kedua melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat. Hal itu terbukti. Yang pertama ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka Tuhan menyusun program kerjanya secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang ketat selama 6 hari dikatakan Alkitab. Nah, pernahkah saudara merenungkan? Meskipun Tuhan itu maha kuasa, karena ia bisa menciptakan alam semesta hanya hitungan detik. Hanya hitungan detik. Tapi ia tetap melakukannya melalui sebuah proses yang bertahap dan sistematis. Inilah mekanisme kerja Tuhan. Kalau kita mengerti mekanisme kerja Tuhan ini, maka kita mulai terbuka. Mengakui bahwa memang lahir baru itu tidak terjadi secara instan. Di mana orang mengalami lawatan Tuhan, bertobat, langsung diakui sebagai lahiran baru. Tidak, saudara, tidak demikian. Kalau sampai Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh insani, ia mengalami proses pertumbuhan, ia tidak langsung menjadi besar dalam sekejap, tapi harus melewati sebuah proses yang bertahap, baik fisik maupun rohaninya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di bait suci, ya. Jadi kerohaniannya juga bertumbuh secara bertahap. Kalau kita lihat proses bertahap secara fisik dialami oleh Tuhan Yesus, dimulai dari menjadi bayi, batita, balita, anak-anak, sampai remaja dan dewasa. Makanya dicatat di dalam Lukas 2 ayat 40, ia menjadi besar dan kuat secara fisik. Secara rohani, Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya pertumbuhan hikmat dan kasih karunia secara bertahap, saudara. Secara bertahap, sama seperti keadaan manusia pada umumnya. Oleh karena itu semua peristiwa yang kita pelajari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu bekerja melalui sebuah proses yang bertahap
dan secara sistematis. Kalau Tuhan bekerja secara bertahap dan sistematis, demikian juga dengan proses kelahiran baru. Jadi peristiwa kelahiran baru itu bukan secara instan, tapi sebuah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu harus diimbangi oleh respon kita dalam menanggapi setiap pengharapan Tuhan di dalam diri kita. Makanya di dalam Yohanes pasal, untuk bisa meresponi pengharapan Tuhan dengan benar, orang percaya harus menerima kebenaran. Orang percaya harus diperlengkapi dengan kebenaran. Tanpa orang percaya diperlengkapi dengan kebenaran, tidak mungkin seseorang bisa meresponi didikan, ajaran, dan pembentukan Tuhan secara proporsional. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ke-32, ini ulang-ulang dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan, tetap dalam firman, murid, benar-benar murid. Nah setelah itu, hanya murid yang akan diberi kepercayaan untuk mengetahui kebenaran. Semakin banyak kebenaran, semakin berkomitmen untuk menghidupi kebenaran, maka ini yang saya katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksud saya itu yang Tuhan Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu bisa mengetahui kebenaran, berarti kita harus mempelajari kebenaran dan terus-menerus mengisi hidup kita dengan kebenaran. Karena ketika kita mempelajari dan terus-menerus mengisi hidup kita, maka kita bisa berjuang untuk menghidupi kebenaran dalam keseharian yang kita jalani. Nah, keadaan inilah yang membuat kita dilayakkan disebut menjadi murid Kristus. Hanya murid yang akan dididik, diajar, menerima ajaran dari guru. Nah, kita harus memposisikan diri sebagai murid dengan cara apa? Mengisi diri kita dengan kebenaran dan berjuang untuk hidup di dalam kebenaran yang kita pahami. Jika hal ini terus-menerus kita lakukan, maka Tuhan Yesus sendiri kata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kenapa saya serius menyampaikan kebenaran sekian tahun terakhir ini? Karena kita mau hidup dalam kebenaran, saudara. Oleh karena itu jangan remehkan kebenaran, pengajaran demi pengajaran. Karena inilah menjadi bekal buat kita, untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ketika hidup kita terus-menerus diisi kebenaran yang Tuhan ajarkan, saudara, maka perlahan tapi pasti dosa-dosa yang sudah melekat sangat kuat di dalam diri kita itu mulai dibersihkan oleh kebenaran. Dibersihkan karena ketika kita meresponi kebenaran, dosa-dosa yang makin sudah melekat puluhan tahun itu dengan berjalan waktu akan dibersihkan. Nah, jika terus dibersihkan oleh kebenaran, maka dosa itu kehilangan kekuatannya. Hidup kita bisa hidup bersih, saudara. Dalam keadaan ini, kita baru bisa dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin seseorang bisa dimuridkan kalau ia tidak mengerti kebenaran, saudara. Aku adalah jalan kebenaran, berarti harus mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus. Mengapa sih dosa-dosa itu bisa hilang kekuatan atau hidup kita dibersihkan ketika kita terus mengisi hidup dengan kebenaran?
Karena ketika kita makin memiliki pemahaman yang makin lengkap, makin utuh mengenai kebenaran, maka kita mulai bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup kita. Dalam keadaan inilah kita akan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan itu dengan cara apa? Berjuang untuk membalas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Meskipun kita tidak mungkin dapat membayar kebaikan Tuhan, tetapi sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan melakukan apapun kepada Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi hanya ketika kita bisa memahami betapa besar nilai pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka semakin besar usaha kita untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena inilah cara untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, setiap tahun biasanya film-film seperti Passion of the Christ diputar. Kita melihat secara visual bagaimana penderitaan Tuhan. Dan di situ sebagian besar orang Kristen hatinya tergetar. Bahkan dengan haru biru ikut menangis ketika melihat film tersebut. Seharusnya tidak cukup menjelang hari Jumat Agung atau Paskah kita melihat film itu. Kita bisa memvisualisasi setiap saat. Seharusnya itu yang kita lakukan. Hal ini bisa terjadi hanya ketika kita diisi dengan kebenaran. Semakin lengkap dan utuh kebenaran itu memenuhi hati dan pikiran kita. Di situ kita semakin bisa terus membayangkan betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Dengan keadaan suasana jiwa seperti itulah, kita makin lama makin punya kekuatan. Tidak menuruti keinginan-keinginan dosa yang mendesak untuk dipuaskan dalam diri kita. Seharusnya kita memberi harga yang tidak terhingga terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi saudara, kita harus jujur juga mengakui tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan yang kita jalani. Karena untuk bisa memberi nilai harga yang tidak terhingga terhadap pengorbanan Tuhan, itu berarti sekali lagi kita harus memiliki pemahaman, penghayatan akan kebenaran yang makin lengkap dan utuh. Semakin kita bisa memiliki pemahaman yang makin lengkap dan utuh, maka semakin tinggi penghargaan kita kepada Tuhan. Semakin tinggi penghargaan kita atas pengorbanan Tuhan untuk diri kita, saudara. Ya, betapa hebatnya kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Jadi seseorang tidak akan pernah dapat menghargai pengorbanan Tuhan tanpa memiliki pemahaman yang makin utuh dan lengkap mengenai kebenaran demi kebenaran yang tertulis dalam Alkitab yang pernah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Lah, proses kelahiran baru itu dapat dikenali melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, proses kelahiran baru, tahapan yang dialami, proses kelahiran baru. Yang pertama, adanya sebuah kesadaran bahwa keberadaannya jauh dari yang Tuhan kehendaki.
Kesadaran ini adalah kesadaran awal seseorang mengalami proses kelahiran baru, saudara. Dia makin menyadari bahwa dia masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Disinilah awal seseorang menyadari bahwa dia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang makin sadar masih jauh dari yang Tuhan kehendaki ini disebut miskin di hadapan Tuhan. Orang yang sadar bahwa dia masih jauh dari yang Tuhan kehendaki ini sama seperti seorang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya begini, orang miskin di hadapan Tuhan ini orang yang menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Orang yang miskin harta, dia menyadari bahwa dia membutuhkan uang kan. Nah kalau orang miskin di hadapan Tuhan cuma satu, dia sadar dia membutuhkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 3 kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi proses kelahiran baru itu dikenali ketika seseorang merasa miskin di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa keberadaannya masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Karena ia manusia berdosa yang terhilang dengan kekuatannya sendiri. Ia tidak mungkin bisa mencapai Tuhan. Makanya kebutuhan terbesar dalam hidupnya yang selalu dikatakan di balik mimbar ini, kebutuhan terbesar dalam hidup kita bukan apapun, bukan siapapun, tapi Tuhan. Tuhan. Persoalannya tidak banyak orang yang bisa menyadari dan menghayati bahwa kebutuhan terbesar dalam hidupnya itu Tuhan. Akibat tidak bisa menghayati dan menyadari kebutuhan terbesarnya itu adalah Tuhan, maka dia akan sibuk mengejar, mencari hal-hal yang lain selain Tuhan. Kalau begitu nggak usah kerja. Tidak. Kita bekerja, kita seperti untuk Tuhan. Mari kita lihat, miskin. Itu bahasa aslinya adalah petokoi. Petokoi. Artinya hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Mengharapkan sedekah supaya Tuhan memenuhi hati dan hidupnya. Setiap hari kita hidup seperti dari titik nol. Mulai dari titik nol, aku mengharapkan sedekah-Mu Tuhan. Supaya aku bisa hidup seperti yang Kau inginkan. Gagal lagi. Terus sampai itu menjadi kekuatan, saudara. Kita berharap sedekah dari Tuhan. Mengharapkan sedekah. Sampai Tuhan memenuhi hati kita sepenuhnya dengan pribadinya. Jadi kata miskin di sini tidak ada hubungannya dengan uang, saudara. Tapi miskin yang di sini diartikan adalah menyadari bahwa hidup ini nothing. Hidup ini tidak berarti sama sekali tanpa Tuhan. Nothing. Nah, banyak orang tampaknya bertobat seolah-olah membutuhkan Tuhan karena berbagai macam motivasi sebenarnya. Yang pertama, orang bertobat itu seringkali karena masalah-masalah berat di dalam hidupnya. Sehingga ia akan datang kepada Tuhan meminta pertolongan atas masalah-masalah yang dialaminya. Minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan angkat dia, Tuhan pulihkan dia. Nah, tetapi ketika masalahnya mulai terselesaikan atau sudah terselesaikan, ia tidak mencari Tuhan sama seperti ketika ia mengalami masalah. Itu masalahnya. Ya. Ini motivasi yang salah dalam bertobat. Yang kedua, motivasi yang salah dalam bertobat begini, saudara.
Motivasi yang salah dalam bertobat yang kedua, itu didorong oleh kesadaran bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah perbuatan yang salah. Ini kan benar Pak. Perhatikan apa yang saya kata. Karena perbuatan dia yang salah, membuat dia jatuh miskin. Misalnya karena judi, dia jatuh miskin. Kemudian karena mengalami sakit tertentu, maka dia bertobat. Akibat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saudara, itu baik, tapi itu harus terus diselesaikan sampai akar dosa itu menjadi mati. Pertobatan ini hanyalah sebuah pertobatan yang bersifat sementara. Kalau karena bangkrut, karena sakit akibat dosa tertentu, bertobat, itu baru sementara, saudaraku. Kenapa saya katakan sementara? Karena ketika keadaan berubah menjadi lebih baik, keadaan ekonomi menjadi baik, tubuhnya menjadi sehat kembali. Kalau tidak diperlengkapi dengan kebenaran, sehingga motivasi makin menjadi murni, ketika keadaan menjadi lebih baik, itu akan kembali ke manusianya yang lama. Kembali lagi. Jadi pertobatan yang sejati bagaimana Pak? Pertobatan sejati ini begini, kita memerlukan Tuhan. Karena kita tahu tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Jadi setiap hari, setiap saat, kita memerlukan Tuhan. Dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, proses kelahiran baru selain sadar masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, proses kelahiran baru itu terjadi jika kita, yang kedua, terus menerus mengisi pikiran dengan kebenaran firman. Kita harus terus-menerus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman. Ini step yang pertama. Terus membangun kesadaran masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau orang makin menyadari dia masih jauh dari yang Tuhan kehendaki, hidup yang masih jauh, maka dia akan berusaha untuk mengerti pikiran Tuhan. Dengan cara apa? Mengisi pikirannya dengan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah pikiran Tuhan. Kebenaran itu adalah pikiran Tuhan. Hanya dengan terus-menerus hidup kita dengan kebenaran firman, yang murni jelas artinya yang seperti Tuhan ajarkan, maka akan mulai yang namanya mengalami proses pembaharuan budi. Dalam proses pembaharuan budi inilah, seseorang bisa mengetahui apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Makanya kalau dihubungkan dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31, jika kamu tetap dalam firman-Ku, tetap tinggal dalam firman, artinya hidup di dalam firman, maka kamu adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Makin tersingkapkan kebenaran. Saudara, kebenaran itu sangat luas, sangat dalam. Kita mencari kebenaran, kita akan menemukan kebenaran. Semakin dalam kita menggali kebenaran, maka kebenaran demi kekayaan yang ada dalam kebenaran itu kita bisa nikmati. Sama seseorang sedang menggali tambang emas berlian, dia harus gali. Setelah dia menemukan, dia akan menikmati hasil kerjanya. Sama dengan kebenaran. Maka Tuhan katakan, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid. Yang pertama. Yang kedua, kamu mengerti kebenaran. Wow, waktu mengerti itu saudara,
itu sama seperti seseorang yang menemukan harta yang berharga. Harta yang sangat berharga. Karena itu menjadi bekal bagi orang tersebut untuk bisa menghidupinya. Jadi ketika seseorang baru pertama kali mendengar firman dan meresponi firman, tidak boleh terburu-buru disimpulkan bahwa orang itu mengalami kelahiran baru. Ia baru mengalami yang namanya proses pembuahan. Proses pembuahan. Di mana firman yang didengar itu sedang mengerami hidupnya. Firman yang didengar itu seperti induk ayam yang mengerami telurnya, sedang dirami hidupnya oleh kebenaran. Jika terus-menerus dikerami oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, terus-menerus mengisi firman dan merenungkannya, ini yang saya katakan, pikirannya mulai dicerahkan oleh kebenaran. Cara memandang hidup, cara menilai, cara melihat kehidupan itu berbeda. Inilah yang disebut dengan proses pembaharuan pikiran atau metamorfoste. Roma 12 ayat 2. Nah, ketika orang terus-menerus mengalami proses pembaharuan pikiran, maka akan terbangun yang namanya konsep apa itu hidup. Apa hidup hanya seperti ini? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kemudian yang akan dihidupi. Nah setelah itu, bagaimana kita harus menjalani hidup? Kebenaran yang selalu akan menjadi jawaban. Siapa sih kita ini manusia di hadapan Tuhan? Kalau sampai Tuhan mengatakan kamu berharga, engkau mulia, tujuannya untuk apa? Sampai Tuhan berkata demikian. Siapa Tuhan itu yang menawarkan kehidupan kekal bersama dengan kita? Apa maksud Tuhan menciptakan hidup kita? Menciptakan kita sehingga kita hidup di dunia ini maksud saya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan membangun konsep hidup yang makin benar, saudara. Jika konsep yang benar makin terus bertambah-tambah dalam diri seseorang, inilah yang membuat seseorang makin memutuskan untuk makin berkomitmen mengikuti Yesus dengan cara yang benar. Mengikuti Yesus dengan cara yang benar. Ya, jadi saya ulangi lagi. Makin terus-menerus mengerti kebenaran, diisi kebenaran, mempraktikkan kebenaran yang diketahui. Maka timbullah konsep yang benar. Konsep yang benar itu terus-menerus bertambah-tambah. Ini yang membuat seseorang makin kuat untuk berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Lah, dalam keadaan inilah seseorang mengalami proses lahir baru. Jadi mengapa orang harus terus-menerus diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang murni? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita tidak boleh mengabaikan kebenaran demi kebenaran yang disampaikan melalui pendalaman Alkitab seperti ini, saudara. Ini yang menjadi bekal buat kita untuk berubah. Sampai terus berubah dan komitmen kita itu makin kuat untuk ikut Tuhan dengan cara yang benar. Kita tercengkeram oleh kebenaran itu sendiri. Kita perlu hidup tercengkeram oleh kebenaran. Karena dunia di depan kita dan daging kita itu mendesak terus-menerus untuk dipuaskan. Dunia menawarkan berbagai macam hal. Coba saudara, kalau kita tidak diisi dengan kebenaran, kita akan menjadi sama dengan dunia. Tapi semakin diisi kebenaran, semakin terus-menerus bertambah kebenaran dan kita hidupi kebenaran. Ini yang membuat kita makin kuat untuk berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus dengan cara yang benar.
Jadi mengapa seseorang harus terus-menerus diisi dengan kebenaran? Karena iman timbul dari kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan remato Christo, firman Kristus. Jadi jika terus-menerus menerima firman yang adalah logos, maka saudara, kita akan diberi kekuatan untuk mengaplikasikan, menghidupi firman yang kita telah dengar itu. Sehingga firman itu menjadi hidup di dalam diri kita. Inilah yang disebut rema. Jadi semakin banyak logos menjadi rema, semakin banyak logos menjadi rema, pikiran kita semakin diperbaharui. Semakin pikiran diperbaharui. Ini yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan. Ini yang membuat kita mengalami proses lahir baru atau diselamatkan sampai satu titik bisa disebut sebagai sekali selamat tetap selamat. Firman Tuhan yang menyelamatkan, yang sanggup menyelamatkan. Bukankah Yesus sudah menyelamatkan? Benar. Darah Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa. Tapi apakah kita benar-benar terbebas dari dosa, belenggu dosa? Itu harus dibutuhkan firman. Firman yang terus-menerus kita dengar itu akan membangun konsep hidup, saudara. Firman yang kita dengar itu akan membangun konsep hidup. Makanya ya saudara, orang yang dicuci otaknya itu kan terus diulang, sampai otaknya itu makin sebagaimana yang diinginkan. Nah, kalau kita sekarang ini mendengar firman, itu kita sedang membersihkan pikiran kita supaya terus mengalami proses pembaruan. Jadi jika yang didengar itu firman yang murni, itu akan membangun konsep yang benar. Sekali lagi saya katakan, firman yang terus-menerus didengar akan membangun konsep hidup, bukan? Nah, kalau di balik mimbar, ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan diberkati, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, itu akan membangun konsep. Oh, ikut Tuhan itu seperti itu, begitu. Iya kan? Nah, ketika sudah kuat konsep hidupnya, diisi yang baru nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Reject, tolak. Nggak seperti itu yang saya tahu. Susah. Jadi jika yang kita dengar itu secara terus-menerus, firman yang kita dengar terus-menerus, itu akan membangun konsep. Maka kita ngotot, saudara. Inilah yang membuat saya ngotot. Karena nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, terus sampai terbangun konsep yang makin benar. Kita ini sedang berkejar-kejaran dengan waktu. Waktu hidup kita nggak tahu kapan selesai. Dan anytime bisa selesai. Makanya kan tadi dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengenai kebenaran itu memerdekakan. Jadi kebenaran demi kebenaran yang kita ketahui, kemudian kita berkomitmen untuk menghidupinya, jatuh bangun, tapi kita berkomitmen menghidupinya. Ini yang membuat kita dimerdekakan. Tuhan Yesus katakan, tetap dalam firman-Ku. Tetap itu enggak otomatis steady, kemudian menang terus. Enggak. Bisa kalah, bahkan sering kalah. Tapi inilah kekuatan kita untuk menjalani hidup. Makanya disebut Roh Kudus itu disebut sebagai Parakletos. Apa artinya? Penolong. Nah, penolong ini selalu dihubungkan dalam kesusahan ditolong. Itu benar. Tapi bukan cuma itu tok. Bukan itu saja maksud saya. Ditolong dalam menghadapi pergumulan. Bukan itu saja. Tapi ditolong untuk kita mengatasi beban dosa kita. Untuk kita bisa menang atas beban dosa kita. Mari saya ingin saudara bisa membayangkan begini. Kalau seorang anak
ingin lakukan apa yang bapaknya mauin, tapi ternyata dia sadar nggak bisa, kok nggak bisa ya, nggak bisa sampai maksimal gitu. Tapi dia datang sama papanya, aku pengen aku pengen. Hati siapa yang nggak hancur, saudara? Hati siapa yang nggak hancur? Lah, hati Bapa di sorga, kita datang Tuhan sambil berterai, kita angkat tangan tengah-tengah malam atau subuh, kita angkat tangan, aku pengen Tuhan, aku salah, aku gagal, aku tahu aku menyakiti. Aduh saudara, pasti makin lama makin kuat kita dipimpin oleh Sang Parakletos itu. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan yang makin kuat untuk bisa hidup atau tetap hidup dalam firman, maka Roh Kudus itu akan membimbing kita. Membimbing apa? Dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Nah, ketika dibimbing dalam kebenaran, inilah yang dikatakan terbangun yang namanya konsep hidup yang makin lengkap terhadap kebenaran yang telah ditekuninya. Konsep hidup yang makin lengkap. Akibat dari terbangunnya konsep hidup yang makin benar, itu akan memampukan seseorang mengambil komitmen yang makin total mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, komitmen ini diawali dari mana? Komitmen dari baptisan. Ikuti apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, ditunjukkan melalui baptisan. Karena melalui baptisan itu menunjukkan bahwa seseorang itu berkomitmen untuk menguburkan manusia lamanya dan hidup dalam hidup yang baru. Tetapi saudara, seseorang tidak akan bisa berkomitmen menguburkan manusia lamanya kalau belum memperoleh pengetahuan, mengenai konsep hidup yang benar. Karena konsep hidup yang benar akan menenggelamkan manusia lama. Konsep hidup yang benar itu akan menenggelamkan. Maka disinilah pentingnya pengajaran Alkitab, pendalaman Alkitab. Makanya Tuhan Yesus kan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 5, minggu lalu yang saya jelaskan, yang dihubungkan dengan Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 5. Tuhan Yesus tegas mengatakan di dalam ayat 5, Yohanes pasal yang ketiga, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dilahirkan dari air, itu esensi dari baptisan. Bukan teknisnya, tapi esensi. Maka kalau kita lakukan tenggelam itu, kita tahu esensinya. Bukan bertengkar tenggelam, dipercik, dialiri. Itu tidak penting. Mau tenggelam sampai 1000 kali, tapi kalau kita tidak mau bangun hidup dengan benar, tidak ada gunanya. Saudara, ya. Berarti Pak, boleh segala macam baptisan. Loh, yang dikatakan di dalam baptis itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu baptiso artinya ditenggelamkan, yang kita tenggelamkan. Tapi bukan benar yang tenggelam, tidak penting. Yang penting adalah sebuah proses perubahan karena kesadaran bahwa ia harus menenggelamkan manusia lamanya. Nah, dilahirkan dari air tadi, ditenggelamkan, bukan teknis tapi menenggelamkan manusia lama. Setelah itu baru dilahirkan dari roh. Artinya orang yang berkomitmen untuk menenggelamkan manusia lamanya memberi diri untuk dididik, dipimpin, diajar, dituntun oleh Roh Kudus yang hidup di dalam diri orang percaya. Jadi orang yang lahir dari air dan roh adalah orang yang mengalami pertobatan yang benar. Dan hidupnya terus-menerus diperbarui Roh Kudus. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang mengalami lahir baru. Orang yang ada dalam proses lahir baru, saudara, ini yang membuat mata hatinya bisa memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Allah. Karena apa? Karena ia melihat kerajaan Allah dalam proses perjalanan lahir baru. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang jika tidak dilahirkan
Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak mengalami proses kelahiran baru. Akibat memiliki pengertian yang benar akan kebenaran, saudara, ini yang membuat seseorang memiliki potensi untuk memiliki hidup yang makin berkualitas. Makin berkualitas, saudara. Memiliki potensi yang makin berkualitas. Dan karakternya semakin disempurnakan. Sehingga pada akhirnya proses perjuangan untuk mengalami kesempurnaan karakter ini yang makin berkualitas, yang membuat seseorang diperkenan masuk kerajaan sorga dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Semakin seseorang mengerti kehendak Tuhan dan terus-menerus berkomitmen untuk melakukannya, maka ini yang saya mau katakan, keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Disinilah seseorang bisa disebut sebagai sekali selamat tetap selamat. Jadi sekali selamat tetap selamat itu bukan ketika baru bertobat menerima Yesus maka pasti sekali selamat tetap selamat. Tidak, saudara. Saudara lihat apa yang saya sampaikan minggu lalu. Di mana orang-orang yang baru bertobat terima Yesus kemudian dengan mudah menyangkali imannya, memungkiri imannya, ya kan? Bahkan kembali melawan Tuhan. Gak bisa. Maka doa kita, kerinduan kita sebenarnya dalam sisa hidup yang kita miliki, kita minta supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Setiap waktu kita bisa mengalami tuntunan didikan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, ku tinggal di dalam-Mu, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku. Angkat Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, kita mau membangun komitmen kita untuk makin hidup di dalam ajaran dan didikan Tuhan. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalam-Mu, ku tinggal di dalam-Mu. Harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu. Tuhan, ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Ya Tuhan, hidup tak layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari setiap saudara yang ada di rumah saudara, kita katakan, aku mau tinggalkan semua beban dan dosa. Bantu aku ya Tuhan, supaya aku dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersama-Mu. Sekali
Bapa, anakmu sudah selesai menyampaikan isi hati Bapa. Biar setiap firman yang anakmu sampaikan dengan segala keterbatasan dan kemampuannya untuk menerima, Bapa sempurnakan dalam hidup setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat. Ajar kami untuk makin lama makin memiliki komitmen yang kuat untuk hidup benar seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri pertemuan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.